Iya, dia tidak seperti ini. Tapi kenapa dia mau seperti itu? Saya instruksikan kepada ITS, segera amankan. Yang pertama, Hanju. Yang kedua, adik Samsul punya. Saya perintahkan, segera mau pakai ayat apapun, berilah kesadaran kepada mereka. Dan itu amanah yang saya sampaikan dan berhasil. Lalu la insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi shadid. Barang siapa yang tidak bersyukur nikmat kepada maka Allah akan apa? Memberikan azab kepada orang itu. Nah, anak kemarin kalau bersyukur lah ya, no teka negara mau duit lah ya. Begitu. Ada satu lagi, inna sanya kahul abtar. Barang siapa yang bersyukur maka dia yang terputus. Negara kalau membenci mata, mau rahmat lahir. Tidak akan itu. Kalau Bapak ini banyak musuh, tapi kau selalu senyum diharapkan semua orang. Mau boleh benci manggo, tapi mau yang dapat dosa. Saya tetap melakukan kebaikan. Saya tidak benci mau. Tidak ada untungnya buat saya sampai benci mau. Tidak pernah. Saya tidak pernah membenci orang. Kenapa? Selalu membangun narasi membenci orang. Itu akan menanamkan yang namanya sifat kejahatan di dalam diri Anda. Dan rezeki pasti akan putus semuanya. Dan itu saya yakin. Hati benci mata, lakukan kebaikan itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya Anda itu hanya mau menunjukkan lebih dari orang lain dalam hal negatif, maka itu konsekuensi ada pada Anda sendiri. Nah, kata kemarin kami total, ya, saya gaji pun tidak ada, 0 rupiah. Kepala NTS untuk kemungkinan tidak ada gaji. 400.000, 300.000, 6 bulan mau terima gaji. Dokter saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, ada satu kekuatan yang harus dibangun di kampung adalah keikhlasan. Harus ikhlas dulu baru masuk di sekolah, karena tidak ada uang di sekolah ini. Semuanya diserahkan kepada Allah. Maka Allah pasti yang mengarahkan bahan. Bapak dah ada umroh gratis. Nah harus mari. Nah kita balasan dari Allah. Dan pasti belasan akan berangkat di kampung ini. Nah Allah pernah. Kalau satu orang 40 juta, uang di mana? Ayo beri. Saya naik. Kami saya naik. Tapi Allah jawab. Kemarin baru saya kirim datanya. Dan guru-guru saya kalau seandainya kendalikan yang namanya umroh, kalau amanah ini saya percayakan, dipercayakan oleh orang-orang pusat terhadap saya akan mampu mengurus masyarakat di pulau ini jika punya niatnya sama untuk kita bangun kampung ini. Pendidikan sudah oke, maka orang-orang di kampung ini kita menghilangkan dengan cara kita adalah bagaimana kita mengumrohkan. Saya sampaikan ini. Ini hal baik yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, orang tua semua. Yang penting apa? Kita kerjasama. Kita bangun komunikasi supaya apa? Generasi-generasi yang kita lahirkan hari ini pasti akan mendapatkan yang terbaik ke depan nanti. Itu pasti. Nih mudah-mudahan kalau nenek keluar doa kotak pemain. Jadi lakukan sesuatu kita nanti. Jangan pikir ya hak ini mohon. Tidak boleh. Bisa sudah saya kasih lulus. Kan bisa. Detik buat kesalahan itu detik 1 menit. Kesalahan ini buat kejahatan itu 1 menit. Kampung ini buat kejahatan itu 1 menit. Dia tidak butuh proses kejahatan itu. Dia hanya butuh 1 menit, kampung ini goyah. Orang bisa 40. Tapi buat apa? Buat kebaikan itu butuh proses. Karena harus ada pengakuan secara de facto maupun secara juridis. Itu namanya kebaikan dan kebenaran. Kalau kejahatan, menit. Daerah kocok-kocok. Lebih hebat nih. Kalau komplain kan. Kalau kejahatan bagaimana? Karena tidak mampu menyelesaikan masyarakat di kampung ini. Tidak bertanggung jawab. Nomor kecil. Coba Bapak Ibu renungkan. Nolong teman kami gaji lahir. Ya, maka saya harus buktikan gaji dan lahir dan tidak ada itu Allah yang berkaya.
No te ala pemarin mereka. Main sah kaya kalah sampai kaya di pulau itu. Tidak ada sampai cerdas di kampung ini. Yang paling cerdas di kampung adalah orang tua semuanya. Bukan kami. Kalau hanya dapat ilmu dari orang lain dulu baru sampaikan. Tapi yang paling pintar, yang paling cerdas, punya manajemen yang bagus adalah orang-orang tua di kampung ini. Karena mereka yang berhasil menyekolahkan kami, akhirnya kami seperti ini. Jangan merasa diri sini bahwa kami ijazah lahir, tetapi kalian mampu menyekolahkan kami dari satu keluarga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas. Tidak perlu butuh PNS, tidak perlu butuh ASN, tidak perlu butuh gaji yang banyak setiap bulan, tidak perlu. Boleh mereka semua tergantung pada niat. Kalau mau niat tinggi, mau hidup susah. Baik-baik kalau dia pulang ke terima kan, lah ya kan? Kalau kita semakin hari dikejar dengan materialistik, hidup tidak tenang. Memang no tidak harus berusaha, memang, tetapi jangan menjolimi yang lain. Kamu kete, ini paham aku. Lalu kita bahas kemarin pulang sekali. Ilmu di sini juga ada ya. Al-Fatihah itu sama di Makassar sana, di Bandung juga sama. Cuman strateginya itu yang dimainkan. Begitu. Sehingga apapun konsekuensi pada hari ini sama menyampaikan kepada anda semua bahwa Ema Al-Hikmah Bahar Ternate itu kita sudah bangun. Kau sudah bangun, kau belum jalan. Mau tidak mereka, mau tidak mana, pelatih bola-bola. Maksudnya mindsetnya apa? Nama kete. PKBM saya butuh guru 15 orang sama buka guru PKBM di gedung di itu lolong atau pukul 5 tahun jawab tiap hari gini aja sekolah itu lolong kalau 5 kuliah online gurus nih gajian tiap atau umur sekarang 50 tak PNS gue bisa urus nih dan tiap orang yang terima gaji orang kasih mau Iskandar Kamau. Halo, padahal kasih mana saja datang ambil gaji 2 juta tiap bulan dulu. Tidak ada. Lahe, aku pun lahe. Kakman. Halo, guru, datang ambil uangnya 1 juta dulu. Tidak ada. Mau apa kita ini? Mau hidup apa? Kita yang urus kita sendiri sampai sekarang ini. Nah, mau kayak konsepnya. Nah, harus berubah. Kita selalu lakukan kebaikan Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Tedesius hal-hal yang terkait dengan perlawanan di dalam tanah, orang bilang bermain di bawah tanah, itu jangan. Kaki jangan. Dia kondisi kemarin ke dulu. Kalau mau sekolah tera, ketika mau 28 orang apa di daftar di mana kalah, supaya sekolah yang tera. Teramu supaya nyane ada kuliah mbak, dia mengajar itu foto. Dan sekarang terima guru lah karena aplikasi tutup. Dapur itu tutup, cuma yayasan Argo masih buka. Dan buka juga deh, itu seru. Panope. Karena sekarang PNS yang terakhir tutup. Yang terakhir ada bilang, ayo negeri, swasta kasih naik, nggak harus tutup. Sekarang negara sekarang, yang sekarang yang terkini, itu kalau seandainya sekolah swasta, guru yang bersangkutan mendapatkan PPG sertifikasi, otomatis mendapatkan yang namanya P3K ASN. Hukumah akhirnya berapa? Alam penenjal mereka. Nama kete. Jadi nomornya sekarang ada beberapa orang yang sertifikasi. Pak Mari orang sudah angka semua toh. Kami swasta atau kami nanti. Jadi saya semua dulu baru proses sertifikat. Ada satu pintu yang harus dilewatkan adalah yang namanya sertifikasi guru PPG. Itu otomatis dia hanya kuliah 1 bulan. Kalau negara mari mau apa nih? Jadi angkat mau jadi PNS. Jadi PNS gampang. Kalau itu pada sena ada apa naik? Ukurannya, ukuran mana ruang yang mau sudah. Kena selesai. Ukuran yang fiber. Ama kali ini kena ukuran jam enggak. Ruang kena sudah neka. Ama kali ke kepala dinas. No PNS. Nih guys satu pira. Dikatakan kan tapi kan apa? Punya niat yang kuat. Namun juga mengurus, hampir apa? Coba hampir apa? Dia pulang dengan terima gaji. Kan
Gua makai kali orang kasih hukum apa? Nama kau apa? Nama kau hidup apa? Coba pikir patah. Nama keten, kami dari hidup yang menjabatan, kami beban kami, beban kami kurang sekali. Kalau bapak dan mama sekalian itu hanya bebannya dalam rumah, tapi kami yang sarjana yang bebannya semua masyarakat yang ada di pulau ini. Karena itu amanah. Nama ketes, Jeremia sekolah Juan Jomei nanti kahon bagi mereka, cuma dia nanti persoalan begini. Nama ketes, Hanju, kalau Hanju mau jalan tidak apa-apa, Nah, bismillah saja tidak apa-apa. Rizky juga mau sama, mau berangkat tidak apa-apa juga. Tapi Papa Kek itu otaknya beda dengan saya. Dia tahan-tahan, itu saya tidak bisa intervensi. Memang aku mau kelapor akan lah, lapor ke desa, kelapor camat, lapor bupati di hamba gua, udah tahan di saya. Nah, karena otaknya agak beda. Ya, kalau dia tahan-tahan, kalau dia sudah ngomong itu satu kali. Boleh setengah mati. Aku mau lah bela Hamdu atau mau bela no. Jadi sementara ini kemarin bapak desa boleh apa nomor kami, boleh setengah mati. Aku mau bela Hamdu atau bela Padang. Nah, sedangkan disepakat mereka. Ada sumber semua. Nah, nanti kalian masalah, kita mulai todapan mereka. Kita di setengah mati mereka. Yo, jadi biar bela, nanti kami harus setengah mati. Di setengah mati. Jadi maksudnya Hamdu mau apa? Mau baca, mau terbang, mau belok, mau tentara, mau apa? Mau mengaji depan dan itu hafal 37, kabula juga ada. Mau menyanyi itu anu juga ada, kalau juga kata juga ada. Mau apa? Mau mancing, mau apa lagi? Nah ini guru-guru saya penilaian juga mereka. Mau punya uang tiap bulan guru-guru semua kasih uang tiap bulan. Iya. Masa mau apa? Masanya apa dulu? Mau apa ngomong? Sudah uang ada, tiap bulan saya kasih dia. Gratis. Kuliah juga saurus gratis. Bisa juga. Mau apa? Mau tentara. Mau apa? Mau S1, S2. Bisa juga. Papua itu mau S2. S2 itu ada dengan Intan. Dengan Intan pulang saja. Mau S2 pulang saja. Ada di sana juga gratis. 5 orang Makassar sudah berangkat. Ada di Makassar. Ke Maidu. Dari Papua. Toko Serama. Sama saja. Jadi mau harus mari turun sekali karena ada penegasan dari Bapak Kek MTS itu memang sangat tegas. Dan itu kita harus duduk tinggi. Karena itu dia jalankan administrasi kelembagaan sesuai dengan hasil musyawarah antara orang tua dan pimpinan madrasah. Jika ketika ada proyek administrasi yang sifatnya agak lambat, maka menehe. Ya, namun itu pernah kali. Nah kali hati kasar. Kalau langkahnya ketika rundi, nak kasar ketika jenah, nak ketika balik hukum neka. Nak kasar kalau lari ke hukum. Nama kete, jadi kau mau kete pelayanan yang bagus lah, saling mengerti, saling memahami. Nama kete, tuan, mana kau apa? Sebenarnya kemalaian lah, rugi, uang. Tiap hari jadi kata, tiap hari sapuan 400.000 tiap hari rugi dari segi ekonomi. Minyak dapat panitia kuasa beli kemungkinan apalah hotel yang 2 kali di kami sementara guru-guru pirahan terus sementara sekarang festival psikologi itu terganggu semua. Karena apa? Mau membangun kampung harus korban diri, korban kesehatan, korban perasaan, korban uang, semuanya. Perintahkan semuanya harus korban untuk kampung. Bagaimana gaun Muhammad Mokaf ini gaunnya sampai provinsi dan terkenal dan butuh pengorbanan. Dan Noah menjadi catatan sejarah buat kalian semua. Ketika Bapak Ibu semua tidak ada, kamu yang menggantikan semuanya. Kami melepaskan yang terbaik buat kalian semuanya. Nama Hamdu kalau mau panitia Muhammad Mokaf 2040 itu nanti siap. Kalau Hamdu keluar mereka, ketika masuk panitia Muhammad keluar mereka. Nama kete, Hamdu. Nah, ya mungkin hotel mau tutup dan nanti jasa elektronik. Tadi sudah jelaskan jasa elektronik tahun depan tidak ada
100% lagi sekolah memutuskan lulus tahun depan ya. Jadi kalian beruntung ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Kepala MTs, menetapkan hasilnya saya belum tahu, tapi beliau menetapkan sesuai dengan selama ini kalian ada di sekolah. Ada satu penilaian yang menjadi penentu kelulusan, satu saja. Itu dia punya nilai 90, 70 tidak ada, 100 tidak ada. Dia pun nilai itu cuma baik, cukup, kurang baik. Nah, paling baik. Itu hanya satu saja penilaian untuk menentukan lulus. Namanya hang tua, nak lulus lah iya. Coba apa yang dilulus? Padahal lulus. Kan begitu, sportif. Iya kan? Sikap mana baik? Proses. Selama proses dari kelas 1 sampai kelas 3. Pastikan ini akan paham ada hamjo, nilainya adalah apa? Kurang baik karena tidak hadir di sekolah. Ketika lulus lah, ketika berbaik di tahun pergi. Kita menjaga alpa, ketika kurang baik, bolong, ketika kurang baik. Mama ini memancing baru-baru lo, kembatan perang kepala tes bono ketika kurang baik. Ketika daerah keputusan bertarung naik tidak lulus karena sifatnya kurang baik. Nah, tapi kalau seandainya sebentar keputusannya 100, lalu tiba-tiba bilang hancur bilang keluar. Nah, kemudian padat orang belara. Nah, kamu siap nih, kamu tanggung. Kamu siap tanggung. Orang tua tidak bisa berubah itu. Berubah tenang karena kontak batin antara guru dan siswa. Mungkin harus sampaikan kurang lebihnya gue mohon maaf. Untuk mereka, gue mohon maaf sebagai pengurus saya penalor atau mungkin mereka apa sebelum senang mungkin padan kelaki atau mungkin guru-guru kelaki kami di padang kanan ke atau bineka atau mungkin yang lain-lain di pelatih. Gue sebagai pengurus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih untuk teman sekali. Gue mohon maaf atas penyelenggaraan pembelajaran selama 3 tahun di madrasah MTs. Jika hal-hal kurang bagus, saya sebagai pimpinan madrasah, pimpinan yayasan, mohon maaf juga kepada orang tua semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.